Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat baik tempat Islam, iman, jasmani maupun rohani. Dan juga salawat serta salam yang kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun mereview apa yang telah saya pelajari selama beberapa pertemuan ke belakang dalam mata kuliah studi Islam 4 ini dalam mata kuliah Islamisasi Ilmu Kesehatan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini ataupun kali ini terdapat beberapa materi. Yang pertama adalah pengantar ide kesehatan, Islamisasi ilmu kesehatan masyarakat, manusia sehat perspektif Islam, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam, ketiga preventif Islam, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam, kesehatan nutrisi dalam Islam, dan yang terakhir adalah personal hygiene dalam perspektif Islam. Baik, marilah kita awali presentasi ataupun untuk mengawali kegiatan hari ini. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama adalah pengantar ide kesehatan. Pengantar ide kesehatan ini adalah ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat penting ataupun besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Usul min Usul Al-Fiqh mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan apa adanya, yakni sesuai dengan yang sebenarnya. Dengan pasti, beliau berkata, idraku al-syai' ala ma huwa alaihi idrakan zaziman. Yang artinya adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, atau yakni sesuai dengan yang sebenarnya, dengan pasti ataupun yakin. Lalu kemudian cara memperoleh ilmu dan saluran-salurannya. Yang pertama adalah cara memperoleh ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar ataupun yang disebut ta'alum. Kemudian saluran-saluran ilmu ini untuk tercapainya ilmu melalui beberapa proses tahapan belajar diperlukan beberapa instrumen pendukung seperti 4 cakupan. Yang pertama itu adalah persepsi indera atau indra al-hawas. Kemudian yang kedua adalah proses akal catat ataupun ta'akul. Yang ketiga adalah intuisi hati atau qalbu. Dan yang terakhir adalah keempat adalah melalui informasi yang benar atau khabar shadiq. Lalu yang kedua adalah Islamisasi ilmu kesehatan masyarakat. Islamisasi ilmu yang dimaksud di sini adalah mengislamkan ilmu pengetahuan buat barat modern kontemporer. Tidak termasuk turat Islami. Pada dasarnya ilmu kesehatan sifatnya umum dan berlaku secara universal. Akan tetapi di dalamnya yang ada yang Islami, yaitu yang sejalan dengan syara atau tidak berlawanan dengannya. Dalam Islam ini terdapat dua istilah dalam ilmu kesehatan. Yang pertama adalah sihah atau lebih bersifat pada fisik biologi seperti anggota tubuh, badan itu yang terlihat disebut dengan sihah. Kemudian yang kedua adalah afiah, yaitu merupakan kesehatan yang bersifat mental ataupun psikologis. Jadi yang disebut afiah ini adalah yang terdapat dalam hati ataupun pikiran itu yang tidak terlihat seperti itu. Lalu kemudian prinsip-prinsip kesehatan Islami yang pertama adalah berbuat baik ataupun ihsan terhadap pasien, tidak sekali menggunakan obat-obatan atau makanan yang haram ataupun bercampur bahan yang haram. Kemudian tidak mencacatkan tubuh ataupun badan seperti membuat tato itu merupakan perilaku yang tidak baik gitu kan. Tidak berbau tahayul, khurafat atau bid'ah. Misalkan kita percaya bahwasanya kita akan meninggal di
tanggal tersebut ataupun kita mempunyai penyakit bahwa vonisnya akan mati sebentar lagi. Jadi kita takut gitu kan kematian. Tapi emang kita perlu takut akan kematian supaya kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kita tidak tahu bahwa kita manusia tidak akan tahu bahwa kita akan mati itu kapan, seperti itu. Lalu kemudian pengobatan harus dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi kalau berobat itu kita perlu berobat kepada orang yang dalam bidangnya, jangan berobat ke dukun seperti itu. Kemudian karakteristik ilmu kesehatan Islam. Ilmu kesehatan Islam menekankan pada aspek pencegahan preventif daripada pengobatan ataupun kuratif. Jadi Islam ini mengajarkan bahwasanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu kemudian ilmu kesehatan Islam berbasis pada penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bersifat integrated dan holistis, yakni ilmu kesehatan yang dirasakan pada pandangan. Ilmu kesehatan Islam mendekatkan pola hidup sederhana dan seimbang. Lalu materi yang ketiga adalah manusia sehat perspektif Islam. Yang disebutkan manusia sehat perspektif Islam ini adalah manusia terdiri dari jasad dan ruh, jasmani dan rohani. Dalam perspektif Islam ini, orang disebut sehat dan rohani. Sehat rohaninya adalah manusia yang sehat disebut oleh Rasulullah SAW adalah sebagai manusia yang kuat adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sehat itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman sehat secara fisik dan rohani ketika Islam melihat gangguan kesehatan disebut oleh dua. Jadi gangguan kesehatan merupakan Islam terdapat dua, ini penyakit badan dan penyakit hati, seperti itu. Lalu disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah 10, dalam kandungannya adalah jiwa yang sehat senantiasa mengikuti arahan sesuai misal makan yang halal dan menjauhkan yang haram, maka akan menjadi sehat. Manusia berkewajiban menjaga kesehatan fisik, rohani, lahir batin, sehingga menjadi sosok manusia yang sehat dan kuat. Manusia terkadang mengalami gangguan psikologis, kita perlu mendidik jiwa manusia agar menemukan makna. Lalu materi yang keempat ini adalah konsep manusia secara holistik perspektif Islam. Manusia yang sehat ataupun kuat itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Islam melihat gangguan kesehatan manusia disebutkan dua hal, yaitu badan dan hati. Dalam Al-Baqarah 10 menunjukkan ada penyakit dalam manusia, yakni penyakit hati. Penyakit dalam pandangan Islam ini terdapat beberapa ya. Yang pertama ini adalah dosa. Dosa ini adalah suatu pekerjaan yang terjadi ataupun pekerjaan yang akan terjadi kegelisahan di dalam jiwa. Kegelisahan ini muncul karena adanya dosa, dan dosa jika tidak ditobati akan menjadi virus jiwa yang membuat hati menjadi rusak. Jadi orang yang berbuat dosa hatinya akan selalu dihantui oleh kegelisahan. Misalnya kita telah melakukan suatu dosa, misalnya tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu akan selalu teringat dan tidak akan tenang hidupnya. Lalu yang kedua adalah tuan palsu ataupun hawa nafsu. Manusia ini mengejar hawa nafsu tidak akan terpuaskan, ataupun jika selalu mengejar hawa nafsu tidak akan terpenuhi keinginannya, tidak akan ada habisnya, seperti itu. Semakin diturutkan maka akan menjadi penyakit hati. Jika hal ini perlu dikendalikan, jangan dipentingkan terhadap hawa nafsu, seperti itu. Kemudian mempertuhankan benda mati ataupun benda mati duniawi seperti gila jabatan untuk menggapai popularitas ataupun pamer harta demi untuk mengejar dunia semata, seperti itu, ataupun disebut dengan flexing yang sedang tren saat ini. Lalu ada keliru dalam mencari figur. Manusia selalu mengagumi figur ketika salah akan menyebabkan penyesatan keluar dari jalan yang lurus. Jadi manusia ini mempunyai tokoh idola ataupun panutan bagi dia. Misalnya kita mengagumi orang itu harus sesuai dengan kriterianya. Seperti misalnya kita mengagumi ustadz, maka kita ambil hikmahnya, kita mengamalkan apa yang dia sampaikan. Jikalau kita mengagumi tokoh idola yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka kita akan tersesat, seperti itu. Lalu kemudian yang kelima adalah materi yang ketiga perspektif Islam. Ketiga ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan baik fisik dan mental.
Melihat dari K3 ini, maka syariah sesuai dengan kaidah syariah. Tujuan disyariatkannya melihat K3 ini adalah komprehensif karena adanya dalam syariah. Maka syariah ini melindungi beberapa faktor 5 hal yang penting, yang esensi. 5 faktor itu adalah yang pertama adalah akal. Menjaga akal pekerja, keselamatan mental, tidak stres atau depresi. Harus nyaman tanpa kekuatan mental. Hiburan perlu, tapi harus sesuai dengan syariat Islam. Contohnya siraman rohani. Supaya akal para pekerja itu tetap berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah keselamatan harta. Orang yang bekerja perlu mendapatkan hak seperti gaji. Upah perlu dijaga supaya tidak ada kezaliman memberi upah sebelum keringat kering. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga agama. Bisa sholat atau tidak menyelamatkan agama bukan hanya raganya saja, harus menjamin ruang dan waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi ketika kita kerja, kita perlu ada ruang dan waktu untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat 5 waktu, seperti itu. Lalu yang kemudian menjaga keturunannya, menyelamatkan keturunannya, pergaulan yang tidak sehat akan terjadi hal-hal yang perilaku yang menyimpang. Pergaulan bebas akan merusak rumah tangga si pekerja tersebut. Kemudian dijaga keselamatan nyawanya, jaminan kesehatan, nyawa, dan kesejahteraan. Materi yang keenam adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. Preventif dalam Islam mencegah segala hal yang mendatangkan bahaya yang merupakan pencegahan didahulukan sebelum pengobatan. Jadi Islam itu mengajarkan bahwasanya kepada umat itu lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu. Kita sebagai umat tidak boleh melakukan hal yang membinasakan manusia, jangan menjatuhkan atau menjerumuskan dalam hal yang merusak perlu dijauhkan. Kuratif, terapi bahwa kita punya keyakinan Allah tidak akan menurunkan penyakit tanpa adanya obat. Jadi Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit tanpa adanya obat. Rehabilitatif atau pemulihan, bukan hanya raga, tetapi jiwa juga harus seimbang. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, misalnya dengan barang yang haram. Jadi kesehatan tubuh itu tidak hanya dalam satu aspek tubuh saja ya, tetapi jiwa juga perlu disehatkan supaya kita selalu berpikir positif dan selalu sehat dalam baik jasmani maupun rohani, seperti itu. Lalu yang materi yang ketujuh adalah kesehatan nutrisi dalam Islam. Salah satu faktor penting dalam kehidupan dalam menjaga kesehatan dan nutrisi, pemenuhan gizi untuk bagi tubuh. Penting untuk konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, yang halal dan seimbang, maka akan membawa kesehatan baik lahiriah dan batiniah. Allah memerintahkan agar kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, halal dan thayyib ataupun baik. Seperti mengkonsumsi madu, mengkonsumsi susu, mengkonsumsi habatus sauda, mengkonsumsi air jam-jam, mengkonsumsi makanan halal dan thayyib, tidak berlebih-lebihan, menjauhkan makanan yang haram, makanan najis atau mengandung najis, makanan yang minuman memabukkan, ataupun segala makanan yang menimbulkan mandorot bagi manusia. Jadi semua jenis makanan ini adalah sesuai dengan rekomendasi yang Islam ajukan kepada umatnya. Jadi insya Allah dengan kita memakan makanan dan minum-minuman yang halal dan baik, maka insya Allah tubuh kita akan dijaga untuk untuk mencegah penyakit ataupun menjadikan tubuh kita menjadi sehat seperti itu, dan kita bisa berkehidupan ataupun beribadah dengan baik karena mempunyai tubuh dan jiwa yang sehat seperti itu. Kemudian pengaruh positif mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ini, mengkonsumsi halal memudahkan pelakunya untuk beramal soleh. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya adalah, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dampak negatif konsumsi makanan yang haram. Mengkonsumsi haram akan menjerumuskan pelakunya ke dalam ranjau setan dan mengikuti langkah-langkahnya. Sudah ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 178 yang artinya adalah, hai manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Kemudian materi yang terakhir ataupun materi yang ke-8 ini adalah personal hygiene dalam perspektif Islam.
Hidup bersih dalam perspektif Islam ini tidak hanya berorientasi pada kebersihan jasmani, akan tetapi juga mencakup kebersihan rohani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas, baik hadas kecil maupun besar. Sedangkan kebersihan rohani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari berbagai macam penyakit hati, seperti iri, dengki, ataupun yang lain sebagainya yang termasuk dalam penyakit hati, seperti itu. Untuk menjaga kebersihan diri dalam pandangan perspektif Islam ini, yang pertama adalah menjaga kebersihan kulit. Islam mengisyaratkan wudhu sebagai salah satu mekanisme canggih untuk menjaga kebersihan kulit. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan pakaian. Muslim sejati memahami bahwa Islam mengajukan untuk berpakaian bersih setiap waktu tanpa berlebihan, terlebih ketika sholat. Karena kan sholat itu berhubungan dengan Allah, jadi kita dipandang perlu untuk rapi dalam berpakaian. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan makanan. Islam sangat perhatian dalam menjaga kebersihan makanan, agar kita membiasakan diri untuk menjaganya dan menutupinya agar tidak terkontaminasi kuman. Lalu yang keempat adalah menjaga kebersihan rambut kepala. Membersihkan rambut maksudnya adalah merapikannya, membersihkannya dengan cara membilasnya, memberinya minyak rambut, dan menyisirnya. Yang kelima adalah disiplin mandi, suatu kelaziman dan keharusan bagi setiap muslim. Minimal dalam seminggu dia harus mandi membersihkan kotoran di tubuhnya dan kepalanya. Yang keenam adalah menjaga fitrah, yaitu menghilangkan kotoran, bakteri, dan kuman dengan memotong kuku, membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan, berkhitan, dan juga menipiskan kumis. Yang ketujuh adalah menjaga kebersihan hidung. Membersihkan hidung selain sebagai sarana penangkal efektif ispa, infeksi saluran pernapasan, TBC, dan juga kanker secara dini. Juga sebagai proteksi dari gangguan setan yang mengganggu manusia. Jadi setan itu suka ya kepada orang-orang yang kotor ataupun suka tempat-tempat yang kotor. Jadi kita dipandang perlu untuk selalu hidup bersih supaya kita jauhkan dari setan. Lalu yang kedelapan adalah menjaga kebersihan tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tertidur dalam di tangannya dan di tangannya terdapat lemak, kotoran bekas makan, dan dia belum mencucinya, lalu dia tertimpa oleh sesuatu, maka janganlah dia mencela, melainkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kesembilan adalah menjaga kesehatan perut. Tidaklah seorang manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang muslim ataupun manusia beberapa suapan yang menegakkan penggunaannya. Dan jika hawa nafsunya mengalahkan manusia, maka sepertiga untuk makan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernapas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10 adalah menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kondisi gigi yang kotor akan menimbulkan kuman dan bau yang sangat menyengat, sehingga kita menyebabkan banyak penyakit dan mengganggu kenyamanan orang lain. Yang ke-11 adalah menjaga kebersihan sumber air. Kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan sumber air agar air tetap terjaga fungsinya dan kesuciannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jadi teman-teman yang masih membuang air kecil ataupun membuang air besar di kali itu kan merupakan salah satu sarana untuk mensucikan diri gitu kan, supaya kita bisa berwudu ataupun sebagainya. Jadi mulai dari sekarang kita mesti memilah ataupun memilih tempat buang air kecil dan air besar di tempat yang semestinya gitu, jangan sembarangan, karena kan kita tidak tahu bahwasanya kita buang air sembarangan di situ kan otomatis air tersebut itu akan najis, jadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian sesekali pernah mancing di air yang menggenang, kemudian dia mandi darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penyampaian materi yang telah saya pelajari. Maka dari itu kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Diki Lukman, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.